Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB Jumat 17 September 2021 bersama saya Pendeta Salmon Leatimia. Saat ini saya melayani di GPIB Ayalon Tegal. Sahabat-sahabat Tuhan, sebelum kita memulai segala tugas kerja dan pelayanan kita di hari ini, maka mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak sahabat-sahabat bersama dengan saya satu di dalam doa, memohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami akan melakukan segala tugas kerja dan pelayanan kami. Namun mendahulunya kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan akan menjadi pedoman penuntun bagi kami di hari ini untuk melaksanakan tugas kerja dan pelayanan kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami, khususnya di hari ini. Ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 5. Yang demikian bunyinya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan beriman setiap hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sahabat-sahabat Tuhan, setelah dalam perikop sebelumnya Rasul Paulus menceritakan bagaimana penderitaan dan perjuangannya dalam memberitakan tentang Kristus yang merupakan rahasia Allah dan pengharapan akan kemuliaan, maka dalam Kolose pasal 1 ayat 29 dan Kolose 2 ayat 1, Rasul Paulus menegaskan bahwa semua perjuangannya itu pertama-tama ia lakukan untuk Tuhan yang memberikannya kemampuan dan kekuatan, dan juga demi kasihnya untuk jemaat yang ada di Kolose dan di Laodikia. Melalui hal ini sahabat-sahabat Tuhan, kita belajar
bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di hari ini adalah sebuah pembuktian. Pembuktian iman bagi Tuhan yang telah memberkati kita dengan kekuatan dan kemampuan. Pembuktian kasih kita bagi sesama. Apapun yang kita lakukan hari ini, kita lakukan pertama-tama demi kemuliaan nama Tuhan dan juga demi kasih kita untuk sesama. Selanjutnya, melalui penderitaan yang dialaminya dan perjuangan yang ia lakukan, Paulus ingin agar ada 4 hal. Yang pertama, hati jemaat di Laodikia terhibur. Kata terhibur di sini memiliki makna menghidupkan kembali semangat. Dengan demikian, melalui perjuangannya Rasul Paulus ingin menghidupkan kembali semangat jemaat di Kolose dan di Laodikia yang sempat meredup karena diterpa berbagai ajaran sesat. Melalui hal ini kita dapat belajar, hendaklah segala sesuatu yang kita lakukan dapat menghidupkan kembali semangat saudara-saudara kita. Apapun yang kita lakukan di hari ini, semua itu kita lakukan untuk menghidupkan kembali semangat saudara-saudara kita. Sahabat-sahabat Tuhan, yang kedua, melalui penderitaan yang ia alami dan perjuangan yang ia lakukan, Rasul Paulus ingin agar jemaat di Kolose dan di Laodikia dapat bersatu di dalam kasih. Paulus ingin agar jemaat di Kolose dan Laodikia dapat bersatu di atas dasar kasih. Dalam hal ini Paulus sadar benar, Paulus tahu dengan benar bahwa persatuan yang sejati hanya dapat berdiri di atas dasar kasih, dan kasih yang sejati adalah pemersatu yang kuat. Tanpa kasih tidak ada satupun persatuan yang dapat bertahan lama. Melalui hal ini kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan di hari ini hendaklah bertujuan untuk membangun persatuan dan persekutuan. Dan untuk mewujudkan hal itu, kita memerlukan kasih sebagai dasarnya. Untuk itu, sesuai nasihat Rasul Paulus, hiduplah dalam persatuan di dalam kasih, di dalam keluarga, di dalam gereja, dalam masyarakat. Apapun yang kita lakukan hari ini dalam keluarga kita, di gereja kita, dalam masyarakat, kita lakukan itu untuk membangun persekutuan, persatuan yang kuat di dalam kasih. Yang ketiga, Paulus juga ingin jemaat di Kolose dan Laodikia memperoleh kekayaan dan keyakinan pengertian. Dan yang paling utama, mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Paulus ingin agar jemaat di Kolose dan di Laodikia memahami tentang keutamaan dan keunggulan Kristus yang adalah rahasia Allah. Di dalam Kristus tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Dengan menuliskan hal ini, sahabat-sahabat Tuhan, Paulus tidak ingin jemaat di Kolose dan di Laodikia terpedaya dengan kata-kata indah para pengajar sesat yang berusaha menggerus iman dan percaya mereka kepada Kristus. Paulus ingin agar jemaat di Kolose dan jemaat di Laodikia tetap memiliki cinta yang kuat dan iman yang teguh kepada Kristus. Melalui hal ini, sahabat-sahabat Tuhan, kita dapat belajar bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, Kristuslah yang pertama, Kristuslah yang utama, Kristuslah yang terutama. Hanya kepada Yesus Kristus kita menyerahkan seluruh hidup kita. Hanya kepada Kristus kita memberikan seluruh cinta yang ada di hati kita. Hanya kepada Kristus kita menaruh seluruh iman dan pengharapan kita. Yang keempat, melalui penderitaan yang ia alami dan perjuangan yang ia lakukan, Paulus ingin melihat jemaat di Kolose dan Laodikia memiliki kehidupan yang tertib, teratur, serta iman yang teguh kepada Kristus. Sahabat-sahabat Tuhan, melalui hal ini kita belajar apakah kita
memiliki kerinduan yang sama seperti Rasul Paulus. Hari ini hendaklah sama seperti Paulus, kita semua, saya dan sahabat-sahabat Tuhan, kita memiliki kerinduan untuk melihat saudara-saudara kita hidup dalam kebaikan, hidup dalam ketertiban, hidup dalam keteraturan, dan hidup di dalam iman yang teguh. Dan supaya kita dapat mewujudkan kerinduan kita ini, maka sama seperti Rasul Paulus, mari kita berjuang di dalam iman dan kasih. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain di hari ini. Sahabat-sahabat Tuhan, jikalau kita melakukan hal itu, niscaya hari ini, saat ini, kita dapat membangun persatuan di dalam kasih dimanapun kita berada. Kita dapat membangun persatuan di dalam kasih, dalam relasi kita dengan sesama, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, maupun di dalam masyarakat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing kami agar kami mampu melaksanakan firman Tuhan di hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing kami agar di hari ini kami bersemangat untuk membangun persekutuan, persatuan di dalam kasih dimanapun kami ada, di tengah keluarga, di dalam gereja, bahkan di tengah masyarakat. Tuhan, kami memohon pertolongan dan berkat Tuhan untuk memampukan kami di hari ini dalam setiap kerja yang kami lakukan. Kami sadar kami tidak mampu melakukan apapun jika Tuhan tidak menolong dan memampukan kami. Kami percaya jika Tuhan memberkati kami, maka di hari ini kami dapat melakukan segala tugas kerja dan pelayanan kami dengan sempurna karena pertolongan Tuhan. Tuhan, berkati kami semua di hari ini dengan kesehatan dan kekuatan. Berkati makanan minuman kami. Berkati kami dengan perisai perlindungan Tuhan yang menjaga, melindungi kami dari virus corona yang paling jahat, sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Kami percaya Tuhan menjaga nyawa kami, Tuhan menjaga kehidupan kami di hari ini. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja kami GPIB, secara khusus dalam persiapan menuju persidangan Sinode 21 di bulan Oktober nanti. Tuhan berkati segala persiapan yang sudah dilakukan. Bahkan Tuhan memberkati jalannya persidangan nanti. Kami percaya dengan berkat dan pertolongan Tuhan, persidangan Sinode 21 GPIB di bulan Oktober nanti dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan atas hidup kami di hari ini. Kami percaya jika Tuhan bersama dengan kami, maka kami akan mampu melakukan banyak hal yang mendatangkan berkat, mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan. Kiranya di hari ini Tuhan berkenan memakai kami semua, anak-anak-Mu, untuk menjadi alat berkat-Mu, alat untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Sang Rahasia Allah, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sahabat-sahabat Tuhan, demikian program Morning Call pagi ini. Kita berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB di episode-episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat Tuhan.